Oke, selamat pagi, malam, sore, siang, malam, pagi. Kita Itu bahas bisa lagi. jadi trademark juga itu ya. Gimana bang? Hah? Oke. Oke. Ya. Ya. Loading dulu. Oke. Ditegur. Baru mau dijadikan trademark ya. Ditegur sih. Ya udah, gak usah ditegor. Ayo. Pagi, siang, sore, pagi, malam, siang, sore, Udah pagi. nggak oke, Bang. Salah Udah nggak oke, terus. udah nggak Ada. Apalin Ya udah. Kali ini bahas apa kita? Apa sajalah atau yang berhubungan dengan sekitar kita sekolah. sekarang. Agak resah juga gue mau sekolah sekarang nih. Anak lu berapa orang bang sekolah? 2. 2 orang. Baru 2. Kuota terus bro. 2 dong. 3. 1 masih. Ya masih 1 masih enak. Iya, kenapa? Apa masalah lu? Ya merasa gimana ya? Pendidikannya gimana sih sebenarnya? Tapi gini, masalah pendidikan dan pandemi untuk saat ini. Paling enak kalau nyalahin itu nyalahin pemerintah deh. Ya iya, siapa Siapa lagi? Ya enggak, kalau kita nyalahin tetangga kita nanti gebuk-gebukan nih. Iya. Ya enggak, nyalahin teman kita, wah bisa enggak sapa-sapaan. Ya iya dong. Yang kita paling enak salahkan adalah pemerintah. Iya benar. Tapi pemerintah apakah layak untuk disalahkan? Asik. Iya, tapi emang kita lihat dulu kondisinya kan memang begini nih. Lagi pandemi, sekolah, kegiatan sekolah di sekolah ditiadakan, kan gitu ya? Iya. Akhirnya kayak anak lo disuruh, Iya, iya kuota. sih anak gue yang masih kelas 1 SD aja sekolahnya jadinya online. Nah kondisinya gitu, bayar daftar sekolah normal, Normal. bulanan sekolah normal. Ya walaupun beberapa sekolah yang mahal-mahal itu didiskon, yang setelah didiskon masih mahal juga. Iya. Sekolahan gue diskon 40%, Pak. Iya. Nah, pembelanjaan seperti pengadaan buku, seragam dan lainnya tetap, Iya. ya kan? Tapi kegiatan sekolahnya di rumah. Oke. Ya memang jadi banyak masalah sih, benar. Kalau yang gue alamin nih, anak gue bersekolah, Iya. gue kerja, istri gue kerja, gue ngandalin pembantu menemani anak gue sekolah, yang kenyataannya nggak membantu sama sekali. Dalam artian Iya. bahwa kalau misalnya istri gue nggak kerja, saat guru memberikan materi, akhirnya istri kita yang ngajarin. Betul. Buat apa kita bayar? Nah, oke, itu buat apa kita bayar? Tapi bahkan ini istri gue juga nggak bisa mendampingi. Tapi begini juga sih, Pak. Ya karena ini adalah kondisinya force majeure gitu ya. Apa? Benar, force majeure. Gue nggak menyalahkan. Tadi kan gue bilang nggak keberatan. Yang keberatan Bang Dedi, Om. Iya. Karena gini pelajarnya itu gue juga nggak tahu apa dia belajar. Karena kan nih dia pakai kuota ya. Kuota internet Ya. untuk ngebuka pelajaran yang misal hari ini yang ditetapkan oleh Sekolahnya guru. pakai apa? Pakai aplikasi itu, aplikasi titik-titik itu. Titik-titik Zoom itu. Titik-titik Zoom. Oke. Iya. Aplikasi titik-titik Zoom. Iya. Ya. Nah, gue jadi kayak percaya nggak percaya sama anak. Lu belajar apa WA-an? Lu belajar apa pacaran? Oh iya, Gitu. guru nggak tahu ya kalau Nggak dia tahu. lagi WA-WAan ya sambil di depan laptop ya. Pas lihat buka kan yang begitu-begituan. Bus. Kita nggak tahu. Iya. Tapi mau nggak mau itu memang langkah yang diambil karena sekarang ini kondisinya bukan kondisi normal pembelajaran. Bisa jadi begitu, Bang. Memang Cuman yang jadi pertanyaan saya juga, ya nggak? Apakah hal ini akan diterapkan di seluruh Indonesia? Dan satu, di sekolahan kita itu selain materi pembelajaran, ada ngajar-mengajar, kita juga ada materi pendidikan. Didik-mendidik, kayak gitu. Ya, itu Oke. penting. Malah itu yang paling penting ya. Malah ini yang akan penting, ya nggak? Oke, belajar, dia pinter. Tapi kalau didik-mendidik ini hubungannya sama akhlak kelakuan kan. Nah, Kayak gitu. Belajar mengajar bisa pakai online atau ditransfer lewat internet gitu. Tapi kalau didik mendidik, apakah bisa cukup dengan kuota atau dengan kita santet. dengan dengan santet? Oke, itu ide bagus itu. Iya, bisa. Ya nggak? Transportasi, Ah, ilmu. mungkin
nanti di tahun yang akan datang manusia itu cukup ditransfer jadi anak baik, penurut. Oh bukan, jadi ahli fisika. Oh iya. Jadi ahli matematika. Jadi waktu kita hamil, kita ke dokter, dokternya nanya, anak ibu mau dijadikan apa? Mau jadi musisi. Oke. Suntik serum untuk biar otaknya terbentuk menjadi musisi. Iya bisa aja, bisa. Ternyata udah gede, dia pingin ngapalin lagu, nggak perlu dia dengerin, cukup copy paste di flash disk, colokin ke otak nanya. Atau kalau enggak ditransfer melalui wifi internet ke otaknya gitu. Bisa jadi. Itu kalau nanti, tapi kalau untuk saat ini. Iya, kondisi kita begitu. Itu menjadi halangan loh. Kuota internet tadi yang dibilang Bang Dedi. Iya. Sekali lagi, ini kan kita bertanya kepada bukan ahlinya. Iya, lah, mumpung kita bukan ahlinya nih ya. Ini opini. Oke, ini opini. Jadi kan gue nanya lu bukan nanya A atau B. Ya. Yang gue tanya B atau A itu menurut lu gimana, B itu menurut lu gimana, ya, kan gitu. Berarti asumsi lah ya. Asumsi. Iya, menurut separuh saja. Asumsi separuh fakta gitu kan. Separuh fakta. Walaupun itu fakta ya terserah mau percaya atau tidak. Ya orang kita kan bukan gitu. ahlinya. Iya. Tapi kalau saya pemerintahan gitu ya Bang ya. Tapi kita bilang ya. Nonton video kita tuh jangan cari faedah. Jangan, mudorot. Jangan. Karena nggak akan ketemu. Nggak bagus juga. Nggak akan berfaedah. Mana intinya? Tak ada faedahnya. Tapi kita menyampaikan apa yang kita pikirkan. Kalau pemikiran kita ada di pikiran mereka ya kan ya udah. Cara kami merespon seperti ini, cara kami merespon seperti apa. Ya. Lihat apa baiknya, apa nilai positifnya gitu kan. Nah, terkait tadi tuh yang kuota internet. Penerapannya itu ternyata menjadi masalah besar kan. Ya. Nah, di kalangan kita, maksudnya di kalangan circle orang tertentu, melihat kebutuhan internet ini bukan kebutuhan yang sulit lagi. Biasa, tiap hari internet, di rumah internet, di jalan internet, di kantor internet gitu kan. Jadi saat disuruh sekolah dilakukan melalui pembelajaran online, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Terkait internet. Di luar tadi antara mengajar dan mendidik ya, kita bicara gear dan toolnya dulu. Nah, saat dibilang dengan online, orang-orang tertentu bilang oke, nggak ada masalah. Ada masalah. Internet hal yang biasa. Iya. Nah, kemudian ada orang yang memang tidak terbiasa internet tapi tahu dan terjangkau bagi mereka untuk mendapatkan akses internet. Iya. Oke. Nah, itu mereka pasti tetap merasa kesulitan. Aduh, gua nggak biasa beliin kuota nih buat anak-anak SD. Bahkan dia aja mungkin nggak selalu punya kuota internet gitu kan. Nah, saat seperti ini dia harus punya kuota internet yang cukup untuk mengikuti pembelajaran online. Betul. Kemudian, kalau dia punya anak 3 kayak gua dan kemudian sudah bersekolah semua, praktis. Orang tua tuh harus menyiapkan gears and tools untuk ketiga anaknya. Betul. Apakah itu handphone, apakah itu laptop, berikut kuota internetnya Bang. Nah, double dong. Nah, kembali ke kategori orang yang pertama tadi, masih nggak ada masalah. Iya. Yang kedua, mungkin dia nggak punya, tapi akhirnya dipaksakan untuk dia menjadi punya. Nah, kemudian yang paling sakit adalah kategori yang selanjutnya. Akses internet itu dia tidak bisa jangkau secara finansial. Dan dia yang kehidupannya harian. Iya. Mungkin ada di luar sana yang beberapa mendapatkan support. Entah mendapat internet gratis atau difasilitasi di instalasi RT RW sekitar gitu-gitu. Ada. Kelurahan, kecamatan. Tapi kan sebagian besar enggak. Oke. Jadi itu masalah kesanggupan dia. Aksesnya ada dia dapat jangkau, tapi kesanggupan untuk menjangkaunya itu yang sulit. Maksudnya secara finansial ya, rupiah dia nggak bisa beli laptop, dia nggak bisa beli kuota internet. Nah, ada lagi yang wilayahnya itu nggak ada itu gitu Bang. Sama sekali listriknya belum masuk gitu. Listrik mungkin udah masuk, tapi jangkauan internet ini ya masih bukan hal yang umum gitu. Internetnya ada. Hampir seluruh Indonesia ada internet. Karena udah disupport sama Telkomsel, Indosat, Excel. Nggak boleh nyebut merek. Titik-titik Telkomsel.
Kalau merek itu harus dititik-titikin ya kan. Ada. Ya sorry maafkan saya di situ Pak. Nggak boleh Nah, langsung sebut. kemudian Lo bukan ahli begitu. itu sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tapi kualitasnya nggak sama dong di Papua sana, di Kepulauan Nusa Tenggara, di ujung Kalimantan, ujung Sulawesi, itu belum selancar itu gua rasa. Anggaplah di Papua di kota besar itu, jangan ditanya. Timika misalkan Timika bagus. Jangan ditanya. Di situ borju-borju juga. Boleh, Sultan juga isinya. Sultan. Tapi kan yang di luar itu, yang di gunung. ada yang punya duit dia nggak bisa. Ada yang bisa beli internet nggak kepake internetnya. Nggak nyampe. Sedangkan kita di sini bisa gangguan bang. Guru yang ngomong A, B, C, D, yang didengar cuma A sama D-nya doang. Nah lu, terus gimana? Ya kan jadi masalah. Nah itu seputar fasilitas dan kebutuhannya. Tapi ya mau tidak mau karena kondisinya sedang begini kayak gitu. Ya memang Dan sakit. Ya tapi ya kondisi yang seperti ini jangan sebagai sebuah pembenaran juga. Itu juga tidak baik. Nah itu dia. Kayak gitu. Terus masalah begini, oke, katakanlah internet, kuota dan lain-lain, semuanya ada nih. Sampai yang di pedalaman sudah ada. Sebenarnya itu udah memungkinkan dan lain-lain kayak gitu. Iya. Kalau terakhir aku dengar omongannya Mas Menteri Pak Nadiem Makarim Iya. gitu kan ya. Apa kata dia? Ya kenapa pendidikan sekolah juga diberhentikan? Karena menurut statistik ada sekian yang zona merah, zona hitam, penyebaran COVID-19 ini banyak dan lain-lain kita tutup kayak gitu. Tapi kalau simpel mikir saya kayak gini, paling enak kebijakan itu ya seperti itu. Pandemi nanti takut ya udah tutup aja. Ya gitu. Enak ya. Nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak gerak, nggak usah banyak ngatur, nggak usah banyak cari solusi, tutup aja. Gak usah sekolah udah gitu. Nggak usah sekolah. Orang nggak mau mikir kok. Online pun nggak usah gitu. Nggak usah. Kalau perlu, Iya. ya nggak. Selesai ya urusannya. Selesai. Tapi kalau kita yang mencari solusi, mencari pemikiran kayak gitu ya, kita ini ada sebuah tantangan. Pasti Gitu. ada solusi ya. Pasti ada solusi. Walaupun lu juga pasti nggak tahu juga solusinya. Saya ada solusinya. Wih, dahsyat. Cuman saya nggak mau melangkahi yang ahlinya karena kita bukan ahli kayak gitu loh. Iya. Takutnya solusinya kita ya solusinya orang nggak ahli. Iya. Ya enggak. Ngapain ngomong bukan solusi Gitu. namanya. Kebijakan besar nggak apa-apa lah pemerintah bilang wah ditutup ya sudah bagus. Iya. Karena ini menyangkut 260 juta sekian 100, nyawa iya. kayak gitu kan ya. Tapi kalau kita mau berjuang dikit gitu ya, silakan. Bahwasanya pejabat-pejabat daerah Iya. dikasih wewenang Untuk menentukan bahwasanya sekolah itu boleh buka atau tidak. Iya. Kayak gitu. Iya. Sekarang Tergantung status zona mereka ya. Di luar status zona mereka. Bisa jadi zona mereka hitam nih ya. Tapi kan itu satu kota. Ya enggak? Iya. Sedangkan Di breakdown lagi ya. di breakdown lagi pendidikan mereka itu bukan pendidikan masuk pagi pulang sore, tapi mereka adalah boarding school. Yang mana itu klaster. Ya enggak? Ya sama kayak di rumah, sama kayak di komplek. Dia enggak bakaran keluar masuk. Apakah itu juga ikut ditutup? Pendidikan pesantren ribuan loh. Bahkan ratusan ribu kalau pesantren di Indonesia. Iya. Itu juga sama Kak boarding school. Apakah statusnya disamakan seperti sekolah-sekolah yang ada? Iya, itu tuh harusnya bisa penerapan khusus ya. Harusnya di Penerapan breakdown. khusus, Tapi ya. lebih enak ya sudahlah tutup enak. Nggak mikir itu enak. Rata aja udah Rata gitu ya. aja udah. Kayak gitu. Iya bener sih. Pusing. bener. Ya nggak? Mau pusing. Benar. Iya, kalau pemikiran Om Epan benar Bang. Maksudnya paling enggak dari ratusan ribu sekolah itu, Iya. ya pesantren boarding school gitu kan, sekolah plus gitu kan yang punya asrama. Gue rasa bisa diterapin sih. Maksudnya ya berikan aja mereka rapid atau sekaligus swab gitu kan. Nah, setelah mendapatkan tes mereka masuk sekolah udah stay there. Iya. No out, no in. Praktis nggak ada dong penyebaran, lu penyebaran apa gitu kan. Itu dia. Harusnya- Bahkan kalau menurut itu saya nih, udah skala besar tuh terselamatkan tuh. maksud saya begitu. Takutnya Jadikan mungkin- sekolahan nih, jadikan sekolahan, kampus-kampus,
pondok pesantren, sekolahan boarding school adalah basis pemeriksaan rapid test dan swab. Iya, Orang fokus tua ke situ ya. Fokus ke situ. Sekarang gini, kalau kita rapid test nih, maaf nih, di sini di pasar ada razia rapid test. Iya. Iya enggak? Masa orang jalan ditangkepin kayak gitu. Kadang mereka ketakutan dulu melipir. Tapi kalau seumpamanya kita bergeraknya dari sekolahan ini, karena kita ngomong sekolahan ya. Orang tua murid, wali murid wajib rapid test sebagai syarat kelulusan. Gue rasa pasti pada mau. Yang penting sekolah anaknya. Yang penting sekolah. Bener sih, bener. Daripada dia beli kuota internet berbulan-bulan bang, beliin laptop 3. Betul lah. Ya yang mending dia rapid test sekolah sana. Dan serapan anggaran rapid test, swab juga terpakai jelas. Tepat sasaran kayak gitu. Sebenarnya kita malu gitu loh dengan langsung ya udah tutup aja karena intinya tutup meskipun ada retorika lah, ada secara statistik dan lain-lain. Saya mendengarkan itu malu dengan adik-adik kita yang sekolah di pedalaman, yang dia nyebrang sungai, yang dia melewatin hutan untuk keinginan sebesar itu keinginan mereka sekolah. Anak sekecil itu ya kan berkelahi dengan waktu. Iya, mendaki gunung lewati lembah. Iya. Demi bersekolah loh bang. Itu. Bener itu. Ya enggak? Kenapa enggak dibikin basis bahwasanya sekolah itu adalah pusat rapid test, pusat swab kayak gitu. Iya. Lolos masuk. Ya enggak? Iya. Kenapa tuh Pak? Terus gini, saya jadi kepikiran gini. Apakah seminim itu dokter kita, ahli kesehatan kita? Iya. Ya enggak? Kalau menurut berita minim katanya, minim banget. Iya, di TV. Besar mana sekolahan kita, jumlah sekolahan kita sama dengan tim kesehatan kita? Besar sekolah. Besar sekolah. Saya kira nggak mungkin. Karena setiap tahun itu pasti mewisuda lulusan kedokteran. Iya enggak? Sementara kalau sekolah tidak setiap tahun ada. Sekolah tidak baru. Setiap tahun ada. Kayak gitu. Melotot sih lo. Karena emosi saya bang. Enggak, saya enggak emosi. Tapi kan emang disuruh ngomong kenceng. Jadinya seolah-olah teriak-teriak. Giliran ngomong santai, ketawa-tawa, suaranya enggak masuk di situ. Kayak gitu. Iya. Tapi ya sekali lagi ini adalah cek tes 1 2 cek dicoba. Cek coba 1 2. Tapi sekali lagi ini adalah ide dari yang bukan ahlinya. Kayak gitu. Pemikiran yang mudah kan begini nih bang. Iya. Daripada mengorbankan nyawa, mending baik mengorbankan pendidikan. Tapi itu juga sama berbahayanya. Secara global. Iya, secara jangka panjang sama-sama. Jangka panjang, iya. Sama-sama tapi dalilnya kan begitu bang. Iya. Tapi kalau yang mau memikir lagi, ya lebih baik nggak ada yang dikorbankan. Tapi keren bang, ternyata dia punya solusi bang. Gue setuju solusi dia bang. Bener sih. Gue setuju solusi. Oh ya jelas dong. Sayang gue gak bisa angkat lo jadi menteri om. Sayang sekali om, gak bisa gue. Sebenarnya saya punya puluhan bahkan ratusan solusi kayak gitu loh. Tapi saya juga takut nanti mendadak diangkat menteri kayak gitu. Gak mau sampean. Saya ketakutan. Takut diomongin orang ya. Ya tapi gitulah maksudnya mungkin mereka pernah pikirkan itu juga om. Apalagi begini nih Pak, sekolahan-sekolahan high class kayak gitu ya. International school. International school kayak gitu kan ya. Itu malah lebih mudah lagi. Kayak gitu. Katakanlah kita beli Apple Watch. Iya. Yang bisa mendeteksi suhu, detak jantung, ya enggak, dan kita bisa buatkan pemrograman yang bisa dimonitoring dari luar. Iya, bikin itu jadi standar, sanggup mereka. Bikin, nanti dikembangkan, ya enggak, ke level-level ke sekolahan-sekolahan yang sekolahan medium. Terus nanti diperlebar lagi ke sekolahan medium. Iya. Kalau sekolahan yang low banget disubsidi dengan jam. Yang mana setiap murid itu bisa terkontrol. Bukan kalung antivirus ya. Bukan antivirus tapi mengontrol, memonitor. Lebih rasional. Jadi dari luar itu ketahuan si A, panas kamu itu udah 39. Pulang. Kamu detak jantungmu udah tidak normal. Bener tuh. Ya enggak? Jam itu akan berwarna merah. Ya enggak? Sehingga bapak ibunya tahu
jam kamu kok berwarna merah? Iya, dari Iya rumah nggak? dia bisa, dari manapun bisa pantau. Dari mana pun, itu secara teknologi, tapi saya malu kalau mau ngomong kayak gini karena saya bukan ahlinya. Iya, Sedangkan Iya. Mas Menteri titip-titip Nadiem Makarim ini kan ahlinya IT, ahlinya ahli, core of the core-nya IT kayak gitu loh. Iya. Iya. Iya nggak? Harusnya dia bisa bikin jam tangan jadi merah. Iya. Dicat murah, pakai cat tembok merah. Itu Pak, tadi reaksi saya yang kelihatan emosi, sebenarnya saya nggak emosi. Dan ini reaksi saya yang ketawa, sebenarnya saya emosi. Bang, jangan menurunkan wibawa Mas Menteri dengan disamakan dengan tukang cat gitu Bang. Jadi Senin banyak yang merah, yang hijau tuh jam tangan 10.000 Pak Nadiem. Begitu nggak Pak? Setuju banget, benar Iya benar nggak? benar. Iya. Benar, gue gak Bagus tuh. kepikiran loh. Gue gak kepikiran ke arah sana Ini loh. orang IT Terus loh, nggak terus kepikiran. begini juga. Orang gila kepikiran begini. Bahwasanya sekolah itu adalah basis. Bahwasanya ini Enak pudut. kita menciptakan generasi yang sehat, herd immunity. Yes. Bahwasanya Heart, Immunity. kekebalan tubuh. jadi yang sekolah itu nanti kita subsidi pakai vitamin. Iya. Harus diwajibkan minum vitamin. Kalau perlu Jam itu tangannya. diawasin sama dokternya. Telan. Iya enggak? Sehingga kekebalan tubuh mereka itu meningkat kayak gitu. Oh, betul. Toh kalau kena corona pun nggak akan berefek Karena banyak vitamin. karena banyak vitamin kayak Kekebalan gitu. tubuhnya bagus. Benar. Gerakan itu dimulai dari sekolahan, dididik dari sekolahan, bukan diajarkan lewat Iya. himbauan. Iya, iya, iya. Keluar kebijaksanaan, Jadikan Wow. standar ya. keluar gerakan, jadi Wow. standar. Tapi benar sih, kalau emang hal-hal kayak gini kan, kalau menurut dia kurang yakin, terapkan aja di international school yang notabene kemampuan finansial orang-orang bersekolah situ cukup gitu. Mencukupi. Cukup. Iya, Jadikan gitu kan. Jadikan. Terapkan. Jadikan itu menjadi standar di sekolah itu, Bang. benar. Iya, benar. Bisa dong harusnya. Kecil itu buat mereka. Ih, kecil. 8 Jangankan juta, yang merah. 1 jam 8 juta. Uang pembangunan lebih besar dari itu, Bang. Iyalah. Tanpa disuruh pun mereka juga udah pakainya Udah itu. Oke, bro. Iya. Bener, Yang bener, merah, bener. yang hijau, yang kuning, yang biru. Nah, dengan kondisi itu harusnya sekolah mereka bisa beraktivitas. Tapi kan seperti disuruh normal. tutup. Nah, itu maksudnya itu solusi yang harusnya bisa membuat sekolah tetap bisa berjalan, Bang. Iya. Gini loh, keadaan sekolah kita, pendidikan kita itu beragam dan berwarna. Iya. Tidak dari Sabang sampai Merauke itu sama. Beda-beda. Begitu juga fasilitas pendidikannya. Lu itu berani nggak beda. sih kita Beda. posting, terus kita bikin postingannya di Instagram, terus kita mention si Pak titik-titik Nadiem Makarim titik-titik gitu. Berani nggak? Ya berani sih berani, cuman saya sungkan Bang, kayak gitu Sungkan, loh. Ya bagaimanapun saya yakin sih, meskipun saya tidak melihat gitu ya, tapi saya yakin Mas Menteri dan jajarannya itu Punya bekerja dengan baik, bekerja Hanya dengan Hanya kurang. kurang baik. ya Kurang dikit lagi. mana ya? Baik. Iya. Baik Ya tidak mungkin benar apa baik dan benar sih? Ya mungkin emang begitu disuruhnya. Ya intinya gitulah. Iya. Masa pandemi ini emang Apa iya. masa pandemi ini emang ya pasti jadi masalah karena pandeminya sendiri memang masalah. Iya. Masalahnya kemana ya, ke semua sektor memang menjadi masalah di semua sektor. Solusinya apa? Ya solusinya mungkin akan banyak solusi. Hanya kan tetap ada pertimbangan. Tapi begini juga Pak, kalau kita serahkan juga kepada pejabat daerah untuk memberi kebijakan dan kebijakan itu tetap dimonitoring dan di-approval sama pusat, bisa jadi kebijakan itu berbeda. Ini juga, saya kan juga ada sekolahan nih. Di sekolahan lain memang tutup, tapi ada satu sekolahan saya yang buka. Tapi sebelum buka memang izinnya banyak Pak. RT, RW, masyarakat, terus gugus tugas COVID, habis itu Satpol PP, dan sekolahan saya selalu memang dikontrol oleh Satpol PP. Apakah menggunakan standar new normal kayak gitu, apakah ada social distancing, apakah pakai masker dan lain-lain, hand sanitizer. Itu memang dikontrol semua. Ada yang boleh. Cek suhu gitu. Iya, cek suhu kayak gitu-gitu. Padahal ini di Jawa Barat sudah di ultimatum 2020 baru buka. Tapi gue kemarin lihat itu tuh postingannya si Jerings SID itu. Iya. Yang ngomong sih temannya tapi dia yang posting. Dia bilang kayak gini. Kalau pakai masker
itu berhasil, kenapa harus jaga jarak? Kalau jaga jarak itu berhasil, kenapa harus pakai masker? Kalau kedua-duanya itu berhasil, saling ini ya, Mendukung. saling memaksimalkan ya. Sudah pakai masker, Jaga jarak. Udah sudah jaga jarak. jarak, kenapa harus di rumah aja? Postingan kayak gitu Bang, gue bilang, iya, kenapa harus di rumah aja? Padahal ada solusi-solusi kayak si Om Epen bilang tadi kan, untuk sekolah. Iya. Paling enggak prioritasnya sekolah dulu tuh. Betul. Orang di pasar berarti nanti aja. Orang di pasar nanti aja gitu kan ya. Orang di pasar Itu fokus selanjutnya. itu fokus Prioritas selanjutnya. kedua. Sekarang gini, basis ya. Hmm. Basis peperangan Covid gitu ya. Ibarat kita perang ini, kita Iya. punya basis militernya. Pertama, gunakan sekolah. Kedua, gunakan puskesmas terdekat. Iya. Ya enggak? Nanti bisa jadi berbasis desa. Kayak iya. gitu. Tinggal kita mau mulain apa enggak kayak gitu. Ya enggak? Ya nggak tahu. Ya oke lah, kita mulailah kalau gitu. Kalau memang kita serius gitu ya, kita absen. Kayak gitu. Iya. Ya enggak? Di desa ini ada sekian kakak, kartu keluarga ada sekian keluarga, sekian orang. Absen. Sikat. Kita rapid test, kita swab. Iya. Kayak gitu. Katanya dananya ada. Katanya kita punya dana triliunan. Ya enggak? Katana murah. Nah mobil. iya, itu kan yang dia bilang dana itu bisa menjadi kurang. Karena ya itu tadi tidak tepat sasaran ya. Kita ya. Iya. Atau hanya aji Akhirnya- mumpung. Nah, akhirnya terbong sia-sia. Apalagi yang itu yang kasus rumah sakit katanya orang meninggal kenapa terus diterapkan Rapid test. protap Covid. COVID biar dia dapat subsidinya Jadi gitu ya. susah. Gini, sorry sorry banget, maaf banget nih ya. Iya, maafin. Seolah-olah kita itu ibaratnya nembaknya ngawur kayak gitu loh. Iya. Kayak kita itu mbidiknya ngawur kayak gitu. Kalau seumpamanya ini mbidiknya tepat sasaran, kita punya big data. Big data kesehatan. Big data kesehatan rakyat Indonesia kayak gitu ya. Benar. Punya nggak? historical semua. Punya historicalnya kayak. Iya. Apakah itu memang itu tidak mudah, tapi itu kan bisa mungkin juga. Dan itu, Emang nggak mudah. dan itu urgensinya udah dibutuhkan sekarang ini. Kayak kita dari rumah sakit A, rumah sakit B yang masih satu kota, sakit A udah di CT scan, nyampe sana CT scan-nya nggak ngerti mereka, nggak ada datanya, nggak sync datanya gitu. Iya. Bahkan dulu kita pernah sakit apa, Iya. pernah ke rumah sakit A, nanti kita sakit apa lagi, itu kadang historikalnya itu dia nggak lihat dulu iya, gitu. nggak. Karena untuk mendapatkan historikal itu dia harus lihat arsip, lihat. Iya, Jadi ya mungkin Masih beberapa, ada yang tapi manual. beberapa rumah sakit udah punya dia sistem manajemen rumah sakit, memang beberapa udah punya Bang. Iya, Tapi saya bingungnya begini nih Pak. Ketika kita mau mengaktifkan handphone kita, itu kan nama, alamat, KTP kita ya, Iya. bahkan nomor KK kita, itu dideteksi. Kalau enggak akan dimatikan kan handphone kita ya. Iya. Mukanya Berarti kan data kita ada di handphone kita. Mukanya kalingan tangan ngomong. Oh iya. Ada. Berarti kan data kita ada. Begitu juga kita ke rumah sakit, data kita kan masih diminta tuh. Mm-mm. Ya enggak? Berarti kan data itu juga udah ke-record kayak gitu ya. Om, Heeh. mengenai big data ini, Iya. ini urusannya kepentingan lagi. Kepentingan Sama kayak misalnya kayak gini nih. pemerintah gitu. Kepentingan Kita. misalnya gua punya rumah sakit, Iya. ya. Gua punya tarif di rumah sakit gua. Iya. Ada tarif kamar, terus gua punya perhitungan pembiayaan gaji, Iya. membayar orang, membeli barang, membeli Iya. bahan, membeli obat segala macam itu ada laporan keuangan. Iya. Nah, ketakutan orang dan memang ini layak ditakutkan secara bisnis. Iya. Secara bisnis dia punya kepentingan bahwa gua nggak mau data gua ada di tempat lain. Oh. Ya kan? Kepercayaan kepada sistem itu masih rendah, Bang. Iya, iya, iya. Iya. Dan Ya. itulah di situ saya merasa sedih. Nah, kalau misalnya nih tadi saat sebuah rumah sakit datanya itu bisa sync ke pemerintah, Iya. ya semua otomatis akan di-sync. Pertanyaannya, Apa? negara, pemerintah bisa tidak untuk mempersatukan itu? Bisa sekali. Harusnya. Berarti ini antara mau atau nggak mau. Antara Bisa atau nggak mau. iya.
Benar. Antara bisa tapi nggak mau. Iya, Itu antara bisa mau jadi. dan tidak mau. Bisanya bisa, Dan Bang. kabar baiknya juga nih Pak, dokter di Sembelih. Bukan, dia lama. Sumatera Barat, Heeh. kalau nggak salah, itu juga sudah menemukan metode swab yang lebih cepat. Iya. Dokternya siapa, namanya siapa, silakan cari di internet. Ada. Saya nanti kalau memang nggak ketemu, coba buka This Way, punyanya Pak Dahlan Iskan, menyebutkan rinci di situ. Tapi kembali lagi ke ke rumah sakit tadi itu bagus banget ya. Inilah kadang saya males ngobrol solusi dan lain-lain gitu. Iya. Solusi ada, ilmu pengetahuan ada, Iya. caranya sudah ada, tapi semuanya itu kalah dengan ego. Iya, Kalah dengan Iya. kepentingan. Kepentingan Betul. itu tadi. mau atau enggaknya. Mau Ya, atau gitu. tidaknya. Akhirnya jadi kayak sia-sia kita bahas ya kan. Iya. Iya, makanya ya inilah. Sama kayak kemarin gue habis itu juga nonton Ngambil itu. podcastnya Deddy Corbuzier tuh Bang. Yang mana? Yasona Lawli. Ah, Dia udah melihat masalah iya. seputar penjara. Udah tahu seberapa besar urgensinya untuk mengatasi masalah itu. Dia sudah punya solusi. Sudah tahu bagaimana menerapkan solusi itu. Tapi nggak bisa. Nggak mau. Regulasinya belum sesuai. Ya itu. Regulasinya membuat itu nggak bisa diterapkan. Nah itu. Regulasi kembali lagi ke undang-undang, ke DPR lagi, Karena kan banyak orang. kebijakan, ya gitu. Ya jadi intinya gitulah. Itu dulu aja dulu. Yang penting ya kondisi sekarang yang kita bisa lakukan kita legowo aja, terima. Terima aja. Kalau misalnya orang Enggak tidak Pak, punya, saya nggak bisa terima bukan, Pak. maksud gue dalam artian begini terimanya. Kondisi ini ada, Iya, ya kan? Kita nggak bisa melawan direct to the problem. iya. Akhirnya kita menerima kondisi ini, terus kita bikin solusi yang kita bisa buat. Untuk Ya. keluarga kita sendiri. Dimulai dari keluarga kita sendiri. Kayak Dimulai misalnya dari tadi- keluarga sendiri. Iya. Mudah-mudahan merambat atau menjalar ke pemerintah daerah yang lebih gitu ya. luas. Lebih luas lagi. Gitu. Betul, Jadi, betul. Melihat pendidikan di Indonesia itu Hmm. bukan digeneralisir atau dianggap Iya, sama. jangan Semuanya ada kategorinya. benar. Betul. Ada yang mungkin, ada yang tidak Breakdown mungkin. masalahnya, breakdown solusinya yang masalah ini solusi apa? Karena masing-masing punya solusi khusus. Solikus. Gitu kan. Benar. Ya oke. Karena otak manusia nggak ada yang sama. Ya. Benar. Jadi intinya adalah pakai otak. Pakai kebijakan juga, Pak. Oh, kebijakan datangnya dari otak. Gak usah pakai otak, mending kebijakannya udah ditutup aja. Oh, pakai kesadaran. Iya. Kita punya otak, Enggak. tapi sadar. Sadar. Oke. Cut.